Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video ini kita akan mendengarkan penjelasan tentang materi subtema 3, perubahan wujud benda untuk pembelajaran 3 dan 4. Harapan Ustazah, anak-anak Ustazah selalu dalam kondisi sehat walafiat di rumah. Semangat untuk menyimak video ini sampai selesai. Baiklah, kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pembelajaran 3 ini kita akan membaca tentang wacana memperbaiki jalan yang ada di halaman 97. Silahkan kalian buka buku itu, buku tematik kalian ya. Nah, ada beberapa informasi yang dapat kita peroleh dari wacana ini yang berjudul memperbaiki jalan. Kegiatan yang dilakukan di Kampung Salman adalah kegiatan musyawarah dan gotong royong. Kalian masih ingat kegiatan musyawarah itu adalah contoh pengamalan sila yang keberapa? Iya, betul. Itu adalah contoh pengamalan sila keempat. Nah, anak-anak, peran apa saja yang ada dalam teks tersebut? Nah, peran-peran yang diceritakan dalam teks tersebut adalah ada peran menyumbang uang, ada peran menyumbang bahan bangunan, ada peran menyumbang tenaga, dan ada ibu-ibu yang berperan menyiapkan makanan dan minuman, dan ada anak-anak juga yang berperan mengantar makanan dan minuman. Siapa saja yang berperan? Bapak Salman berperan mengaduk semen, kakek dan warga lain berperan mengangkat adukan semen ke tempat-tempat yang berlubang, dan bapak-bapak yang lain meratakan agar tingginya sama dengan jalan. Jadi ini adalah contoh peran-peran yang dilakukan oleh Bapak Salman, kakek beserta warga yang lain yang terdapat dalam wacana memperbaiki jalan. Jadi anak-anak, kegiatan gotong royong membuat pekerjaan menjadi cepat selesai. Coba kalian bayangkan jika yang memperbaiki jalan hanya Bapak Salman. Ya, pekerjaannya akan lama selesai ya anak-anak ya. Dan tentunya Bapak Salman akan kesulitan. Selanjutnya anak-anak, nah kita akan mempelajari proses perubahan wujud menguap. Menguap merupakan peristiwa perubahan wujud, yaitu perubahan wujud dari air menjadi gas. Nah, contohnya proses menjemur pakaian. Pakaian yang basah memiliki banyak cairan di dalamnya. Kemudian ketika cairan itu dijemur atau dipanaskan, maka airnya akan menguap menjadi gas. Nah, peristiwa penguapan terjadi akibat dari proses pemanasan. Contoh lainnya adalah saat mendidihkan air. Air yang ada di dalam panci atau di dalam cere akan habis menguap jika dipanaskan terus. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, anak-anak, sebelumnya kalian sudah mengetahui alat ukur untuk satuan berat. Nah, kita akan menghitung berat. Masih ingatkah kalian tentang hubungan satuan baku untuk mengukur berat? 1 kg sama dengan 1000 gram. 1000 gram sama dengan 1 kg. Nah, ini rumus yang harus kalian hafal ya anak-anak. Contoh soal ya. Susan membeli ikan asin ke pasar seberat 1 kg 250 gram. Berapa gram berat ikan asin yang dibeli Susan? Nah, jawabannya berat ikan asin sama dengan 1 kg 250 gram. Jadi, kita akan mengetahui dari soal ini yang ditanyakan adalah berapa gram berat ikan asin itu ya anak-anak ya. Karena di sini bentuknya masih kilo dan gram dicampur. Nah, jadi kita harus mengubah berat 1 kilo sama dengan 1000 gram. Jadi berat ikan asin adalah
1000 gram ditambah 250 gram menjadi 1250 gram. Nah, caranya memang kalian harus ubah dulu dari kilogram ke gram. Setelah itu baru kalian jumlahkan. Baik anak-anak, proses matematika dalam peristiwa penguapan. Nah, anak-anak, ini adalah baju yang dijemur. Penguapan menyebabkan benda yang basah menjadi kering. Misalnya pada pakaian basah akan kering jika dijemur. Jika pakaian basah ketika ditimbang beratnya 500 gram, setelah dijemur beratnya menjadi 300 gram. Artinya, berat pakaian yang basah lebih tinggi. Setelah dijemur beratnya menjadi berkurang. Begitu juga dengan ikan asin. Ikan asin sebelum dijemur beratnya 1 kg. Setelah dijemur ikan asin beratnya berkurang menjadi 250 gram. Nah, jadi ketika suatu benda yang basah ketika dijemur dia bisa menguap. Kemudian beratnya menjadi berkurang. Anak-anak, peristiwa penguapan banyak dimanfaatkan untuk mengawetkan makanan ternyata ya. Misalnya mengeringkan ikan menjadi ikan asin, proses pembuatan garam, dan proses pembuatan kerupuk. Selain itu juga dimanfaatkan dalam pembuatan batako dan menjemur pakaian. Alam adalah ayat-ayat Allah yang tersirat. Perubahan wujud yang terdapat di alam adalah salah satu bukti kuasa Allah. Kita sebagai manusia harus senantiasa bersyukur dan memuji kebesarannya. Selanjutnya, nah anak-anak, kalian pernah memasukkan es batu ke dalam gelas? Pasti kalian pernah ya, karena kalian suka minum es. Nah, ketika es batu didiamkan beberapa lama, maka dinding gelas bagian luar menjadi basah karena banyak titik-titik air. Pasti kalian pernah melihat ini ya? Atau kalian melihat pada pagi hari ada butiran-butiran air pada rumput atau daun. Coba kalian pagi-pagi melihat tanaman bunga yang ada di halaman. Maka kalian bisa menemukan titik-titik atau butiran-butiran air di daunnya basah gitu ya anak-anak ya. Nah, apa yang terjadi pada gelas dan rumput tersebut? Ternyata ini adalah peristiwa mengembun. Wah, ternyata keren ya. Subhanallah ya, anak-anak. Nah, peristiwa mengembun adalah perubahan wujud gas menjadi cair. Wah, jika kalian tadi belajar tentang menguap, cair menjadi gas, sekarang kalian mempelajari perubahan wujud gas menjadi cair yang disebut dengan mengembun. Mengembun terjadi karena udara atau gas yang banyak mengandung uap air, kemudian bersentuhan dengan udara yang memiliki suhu lebih dingin. Karena itu, uap air yang ada di udara berubah menjadi titik-titik air yang disebut embun. Nah, seperti ini anak-anak ya. Ini gambar gelas yang diisi air, kemudian diisi es. Ketika didiamkan, lama-kelamaan, bagian luar gelasnya basah atau ada air, padahal airnya ada di dalam, bukan di luar. Ini karena uap air bersentuhan dengan udara. Jadi di sekeliling gelas ini ada udara ya, kalian tahu kan? Nah, karena udaranya dingin, maka uap air itu akan berubah menjadi titik-titik embun. Contoh proses peristiwa pengembunan terjadi pada embun di pagi hari, kemudian awan menjadi hujan. Awan itu seperti yang Ustazah pernah sebutkan bahwa awan itu adalah gas. Nah, gas tadi akan berubah menjadi hujan.
Kan hujan itu kan bentuknya cair ya anak-anak ya. Nah, kemudian contoh lain, gelas yang diisi es seperti ini. Contoh lain juga, kaca jendela saat hujan. Kaca jendela di rumah atau jendela mobil mungkin ya. Nah, misalnya nih kaca jendela saat hujan. Coba kalian perhatikan. Jika di luar hujan, kemudian kalian perhatikan kaca jendela kalian. Akan ada kaca jendela itu akan memudar. Tetapi ketika kalian menulis sesuatu pada kaca itu seperti akan terasa basah. Atau coba kalian praktekkan, kalian menghadap cermin, kemudian kalian memberikan gas pada cermin itu. Misalnya, seperti itu. Pada cerminnya ya anak-anak ya. Maka pada cermin itu akan terlihat embun. Nah, itu adalah contoh perubahan proses dari gas menjadi cair. Nah, mudah-mudahan kalian bisa mencobanya di rumah. Anak-anak, pada video ini juga kita akan memahami kalimat tanya. Nah, pasti sudah tidak asing ya dengan kalimat tanya karena di video-video sebelumnya juga Ustazah sudah menjelaskan apa itu kalimat tanya. Bahkan kalian juga pernah membuat kalimat tanya pada tugas kalian sebelumnya. Nah, kalimat tanya adalah kalimat yang isinya untuk menanyakan sesuatu. Ciri-ciri kalimat tanya yang pertama, selalu diakhiri dengan tanda tanya. Yang kedua, selalu diawali dengan kalimat tanya. Apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana. Yang ketiga, kalimat tanya juga sering menggunakan akhiran kah. Seperti bagaimanakah, apakah, berapakah, bolehkah, bisakah. Nah, yang keempat ciri-cirinya, kalimat tanya berupa tanggapan konfirmasi, maka intonasi pada akhir kalimat meningkat. Contohnya ya, contoh ciri nomor 4. Benarkah bajumu sudah kering? Nah, jadi kita menanggap tanggapan konfirmasi. Maka intonasi atau suara pada akhir kalimat itu meningkat. Jadi, intonasi kita meningkat ya anak-anak ya. Kita ingin mengetahui apakah benar baju teman kita sudah kering. Jadi kita bertanya, benarkah bajumu sudah kering? Jadi di akhir kalimat, suara kita meningkat. Nah, kemudian ciri yang kelima, kalimat tanya yang mengharapkan tanggapan yang jelas dan panjang, maka intonasi pada akhir kalimatnya menurun. Jadi ketika kita mengharapkan tanggapan atau mengharapkan jawaban yang jelas dan panjang, maka intonasi pada akhir kalimatnya menurun. Contohnya, mengapa penguapan bisa terjadi? Mengapa penguapan bisa terjadi? Nah, di akhir ini, akhir kalimat, suara kita menurun atau intonasinya menurun. Nah, jadi pada intinya kalimat tanya ketika ditulis dan diucapkan ada perbedaan. Ketika ditulis ditandai dengan tanda tanya. Namun ketika diucapkan kita bisa memainkan atau menggunakan intonasi saat kita bertanya. Misalnya, berapa umurmu? Berapakah harga baju ini? Nah, kita bisa memainkan intonasi suara kita. Ya, anak-anak ya. Nah, anak-anak, pagi hari kita melihat tanah, dedaunan, dan rerumputan basah. Air yang membasahi tanah, dedaunan, dan rerumputan adalah embun. Embun hadir karena terdapat peristiwa pengembunan. Ada juga peristiwa air yang dipanaskan kemudian ditutup. Setelah dingin, maka terdapat titik-titik air di dalam tutupnya. Coba kalian lakukan di rumah ya. Kalian membuat air panas. Entah itu air teh atau air Milo atau air susu. Ketika panas, kalian tutup menggunakan tutup gelas. Setelah dingin, silakan kalian buka, maka kalian akan menemukan tutup gelas tadi ada cairan-cairan yang menempel di tutupnya, bagian dalamnya ya anak-anak.
Nah, itu adalah proses pengembunan atau proses mengembun. Nah, dalam surah Ali Imran ayat 191, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, maka Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Jadi, air embun ini merupakan salah satu air yang suci dan mensucikan yang sah digunakan untuk berwudu. Seperti juga salju, air danau, atau air sungai. Jadi, air embun ini bersih ya anak-anak, air embun itu suci. Nah, seperti itu. Alhamdulillah, video penjelasan Ustazah sampai di sini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami penjelasan Ustazah. Jika ada kekurangan, silahkan kalian membaca buku. Dan mohon maaf atas kekurangan yang Ustazah sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.